poin-poin pentingnya saja tanpa meninggalkan poin-poin yang lain ya. Paham ya maksudnya ya? Ambil poin penting tanpa meninggalkan poin yang lain. Intinya kalau itu ada manfaatnya ya, ada manfaatnya untuk kita ya, maka kita ambil ya, kita pahami ya, karena segala sesuatu yang diucapkan oleh pemateri atau penyampai atau penceramah di kampung-kampung pasti ada manfaatnya. Kalau sudah tidak ada manfaatnya, coba kita tidak perlu dengarkan ya. Tidak perlu dengarkan maksudnya tidak perlu dimasukkan ke dalam hati kita, tidak perlu dimasukkan ke dalam pikiran kita ya. Tapi kalau memang kiainya ada di kampung tersebut kak ya, boleh kakak ini apa ya bahasa kita kan manusia harus bisa saling kritik ya, tapi saling kritik dalam hal kebaikan, menjelaskan. Kakak kalau punya keberanian ya, kalau nggak malu atau bisa juga menyuruh orang lain yang memang lebih dewasa dari si kiainya atau yang dekat dengan kiainya mengatakan ya bahwa jamaah itu seperti ini ya. Karena saya sering seperti itu ya, ketika saya ngisi ceramah di kampung-kampung itu saya tanya dulu sama kadesnya, saya tanya dulu kepada kepala pimpinan yang ada di desa tersebut ya, kira-kira orang-orang di sini kalau ada kajian atau majelis taklim biasanya bagaimana tanggapan mereka gitu ya. Mereka ini biasanya kalau di kampung-kampung mereka lebih suka yang lucu-lucu Ustaz, mereka lebih suka yang ada ngelawak-ngelawaknya. Jadi ketika kita sudah tahu, jadi kan kita tuh kalau mau kajian tuh harus harus menguasai audiens ya. Kita harus paham dulu, oh ini jamaahnya ini kira-kira banyak ibu-ibu atau bapak-bapak. Kalau dia banyak anak-anak, kita kasih candaan yang bisa anak-anak ini anteng. Kita kasih cerita, kasih kisah gitu yang bikin anak-anak kecil tuh fokus sama kajiannya gitu kan. Terus kalau dia banyak bapak-bapak atau ibu-ibu, kita angkat cerita, angkat kisah atau hal-hal yang memang menyangkut tentang usia mereka gitu ya. Jadi ambil manfaatnya, buang daripada yang tidak bermanfaat, seperti itu. Tetap ikuti kajiannya di kampung-kampung tanpa meninggalkan sedikit pun yang disampaikan gitu kan. Boleh mengkritik, bilang aja Ustaz saya mau jujur gitu kan, setiap Ustaz ngisi kajian di kampung ini memang bagus ya, cuman ada beberapa poin yang mungkin saya perlu sampaikan agar nanti saya bisa semakin semangat dan jamaah-jamaah di sini lebih mudah untuk memahami penyampaiannya gitu ya. Jadi setiap orang itu punya karakter sendiri-sendiri teman-teman ya, dan kita sebagai jamaah harus memahami, harus mengerti setiap orang pasti punya kekurangan. Maka yang harus kita lakukan adalah bersabar ya, bersabar dengan apa yang disampaikan, bersabar dengan diri kita yang mungkin agak greget ya sama pemateri yang seperti ini ya. Tapi ya inilah yang namanya manusia, tidak pernah putus daripada dosa, tidak pernah putus daripada kesalahannya. Intinya kita boleh mengkritik, namun dengan kritikan yang baik ya. Mungkin itu Kak Rijal ya, Kak Rijalul Husni ya. Iya Ustaz. Intinya tetap ikuti kajiannya tanpa meninggalkannya ya. Kalau dia mulai ngalor ngidul, karena memang di kampung-kampung tuh kajiannya ngalor ngidul ya, kalau kata orang Jawa tuh ngalor ngidul, asal ceplos-ceplos saja gitu. Tapi sebaiknya ambil yang manfaat saja. Kalau nggak manfaat tetap dengerin, tapi jangan jangan dipikirin gitu, jangan terlalu dipikirin. Tapi kita boleh mengkritik ya. Nanti silakan dikritik aja itu kiainya ya, nggak apa-apa, tapi kritiknya bagus-bagus, sopan-sopan, santun-santun ya, bawain kopi gitu kan, ajak ngobrol, nggak apa-apa ya. Kita kan sebagai masyarakat harus mendapatkan apa yang kita inginkan, itu hak kita ya, hak kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan yang berkah ya. Memang ada beberapa materi atau beberapa hal yang harus diangkat seperti negara kan, karena memang kita hidup di negara yang berdemokrasi gitu kan, maka mungkin ada beberapa hal yang memang ada sangkut paut dengan negara gitu kan, sehingga harus disampaikan. Tapi kalau nggak ada sangkut pautnya ya mungkin memang kita saja yang tidak paham ya, sedangkan pemateri itu paham, mungkin kita ada yang tidak paham, maka kita boleh bertanya gitu kan. Kita boleh bertanya teman-teman, jangan malu, karena ketika kita malu nanti kita bingung sendiri gitu kan ya. Mungkin itu saja Kak Rijal ya yang bisa saya sampaikan. Kalau penjelasannya kurang dipahami ya mohon maaf ya, karena kita memang menyampaikan sesuai kadar keilmuan kita
ya, karena kita sebagai manusia kan tidak boleh sombong, ya, kita tidak boleh berfatwa, tidak boleh menyampaikan ilmu tanpa kita tahu dulu ilmunya gitu, ya. Mungkin itu saja Kak Rijal ya. Iya Ustadz, terima kasih. Syukran wa jazakallah. Nah, selanjutnya. Atas jawabannya, semoga yang bertanya tadi dapat memahaminya. Nah Ustadz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya melawan hawa nafsu? Tafadhol Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya melawan hawa nafsu? Nah, ini yang susah. Ini yang susah teman-teman, karena diri saya pribadi pun susah juga melawan hawa nafsu ya. Bukan hawa nafsu orang lain ya, tapi hawa nafsu diri kita sendiri. Karena Umar bin Khattab itu pernah bilang ya, bahwa ketika dia menang perang ya, dulu pada zaman dulu ketika dia menang perang ya, dan kita ada sahabatnya yang yang senang banget gitu kan ketika dia menang perang, tapi Umar bin Khattab itu belum senang. Kenapa? Karena ada musuh yang paling berat, yang paling besar yang harus dia hadapi, yaitu siapa? Dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Dan ini adalah yang paling susah untuk kita hadapi ya. Kayak mana supaya kita bisa melawan hawa nafsu? Hawa nafsu itu kan banyak ya. Ada hawa nafsu untuk menggerakkan kita bermaksiat, ada hawa nafsu untuk menggerakkan kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, gitu kan? Kayak mana cara ngelawannya? Yang paling pasti, ya, kita harus tingkatkan ibadah kita. Sholat dulu, teman-teman. Ya, yang harus kita benerin tuh sholat dulu. Kalau sholat 5 waktu kita nggak bolong, ya, maka kita pasti bisa melawan hawa nafsu. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, nah berarti kita masih masih loyo gitu ya, belum kuat untuk menghadapi hawa nafsu. Jadi kan hawa nafsu itu taruhlah musuh kita. Kita ini mau perang sama hawa nafsu gitu teman ya. Maka kita harus punya pasukan, harus punya kekuatan yang besar. Dan kekuatan yang pertama kali harus kita harus kita siapkan itu adalah pondasi kekuatannya dulu. Dari mana kekuatan ini? Dari sholat. Jadi kalau sholat 5 waktunya, sholat yang wajib-wajib dulu ya, yang sunnah-sunnah nanti dulu. Ini yang wajib dulu, sholat 5 waktu ya. Kalau sholat 5 waktunya itu nggak ada yang bolong-bolong ya, maka sudah dipastikan kita pasti bisa melawan hawa nafsu ya. Karena kata Allah apa? Karena janji Allah apa? Perbaiki sholatmu, maka akan aku perbaiki hidupmu ya. Seperti itu teman-teman ya. Sholat dulu, itu yang pertama. Untuk kita melawan hawa nafsu itu apa? Sholat dulu ya. Setelah sholat apa? Ini tema kita hari ini, baca Quran ya. Karena kan hawa nafsu itu tergerak, hawa nafsu itu muncul ketika apa? Ketika pikiran kita kosong ya. Ketika pikiran kita itu jenuh, atau ketika kita dapat masalah, atau ketika kita tidak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Coba teman-teman baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran, maka ketika kita baca Al-Quran, hawa nafsu itu tidak akan bisa mengalahkan kita. Kenapa? Karena kita fokus dalam membaca Al-Quran. Awalnya memang ketika kita mungkin sudah lama tidak baca Quran ya, ketika baru baca satu ayat mulai udah malas, bismillahirrahmanirrahim, di dalam hati udah mau udah mau menutup saja. Al-Quran itu pengen ditutup ya. Alif lam mim, seling, kata notifikasi WA-nya kan, celenting. Sudah mulai godaannya semakin besar, gitu kan? Ya. Maka ketika kita baca Quran itu, HP itu harus dijauhkan dulu, matikan saja HP itu. Ya. Itu kan hawa nafsu, karena berhala ini. HP ini sebenarnya berhala pada saat kita. Ya. Jadi yang kedua baca Quran. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang positif, teman-teman. Kegiatan yang bermanfaat. Contoh, daripada kita diem aja di kamar, kita keluar cari kegiatan yang positif, kayak cabutin rumput di depan rumah gitu kan, atau nanam bunga, nanam cabai, hal-hal yang bermanfaat yang mungkin sekarang ini banyak ditinggalkan oleh anak-anak muda gitu kan. Anak-anak muda sekarang kan lebih banyak main HP ketimbang bantu orang tua gitu kan, jualan gitu kan. Pokoknya lakukan kegiatan yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan uang lah gitu kan ya, atau membuat kita menjadi punya wawasan ya. Itu adalah salah satu cara untuk kita mengalahkan hawa nafsu. Memang susah kalau di awal-awal, tapi kalau kita tekun, kita istiqomah, insya Allah bisa.
Dan yang paling saya sarankan adalah sering-sering baca sirah nabawiyah. Ya. Biasanya kalau kita sering nangis, ya, itu hawa nafsu bakal kalah tuh. Ya, kalau kita sering nangis, karena hawa nafsu itu bisa bikin hati kita keras. Kalau nangis tuh nggak bisa, ya. Kalau teman-teman pengen gampang nangis itu ya, di TikTok tuh ada biasanya POV atau kisah-kisah ceramah-ceramah, ya, ceramah-ceramah pendek, ya, yang dimana di situ bisa membuat kita menangis karena mungkin ada backsoundnya ya, ada sound yang sedih-sedih ya, dan itu lebih kena gitu di dalam hati kita. Itu kan nangis itu bisa tuh membuat atau menyadarkan kita. Intinya baca sirah nabawiyah agar kita tahu perjuangan Rasulullah melawan kaum kafir dan jadikan itu sebagai perlawanan kita kepada hawa nafsu. Rasulullah itu perjuangannya besar. Masa kita kalah sama hawa nafsu? Jangan sampai hawa nafsu itu memperbudak kita. Jadi hawa nafsu itu yang harus jadi budak kita. Jangan kita turuti hawa nafsu itu. Begitu ya. Dan saran yang kedua dari saya adalah bikin agenda harian. Ya, bikin agenda harian. Saya ada nih agenda harian, saya tempel di ini teman-teman. Saya tempel di apa namanya? Nah, gimana cara balik videonya? Nah ini agenda harian tuh. Bangun tidur, kelihatan teman-teman ya. Nih ya, sholat zuhur dikit. Jadi harus ada agenda harian gitu. Bangunnya jam berapa? Terus baca Al-Qur'annya kapan? Setiap jam sekian ngapain gitu. Harus ada. Itu untuk apa? Untuk manajemen waktu agar waktu kita itu nggak ada terbuang sia-sia gitu. Kenapa? Karena ketika kita nggak ada kegiatan, nah disitulah hawa nafsu itu mulai mengganggu, mulai menggoda kita, ya kan? Jadi kita harus sebisa mungkin meninggalkan hal-hal yang membuat kita lalai. Seperti itu ya. Jadi yang paling penting adalah sholat. Ya. Pokoknya kalau sholatnya udah 5 waktu, udah sering, udah rajin, nggak masibuk, nggak telat, sudah pasti hidup kalian berubah. Dan kalau kalian bisa bertahan selama 40 hari, sholat 5 waktu, tidak bolong-bolong, kalian bisa berubah, teman. Kalian bisa berubah. Apalagi kalian sudah rajin sholat tahajud. Ya. Alarm HP saya ini, teman-teman, itu setiap 1 jam sekali bunyi, teman-teman. Ya. Setiap 1 jam sekali itu bunyi alarm. Karena saya setel alarm itu 1 jam sekali. Setiap 1 jam dia harus berbunyi alarmnya. Jadi saya kalau malam itu, kalau udah tidur, misalnya saya tidur jam 12, nanti jam 1 dia bunyi alarmnya, saya bangun. Ya. Kalau saya masih ngantuk, saya tidur lagi, nanti jam 2 bangun lagi, jam 3 bangun lagi. Maka terserah saya mau kapan sholat tahajudnya, kadang jam 1, kadang jam 2, kadang jam 3, seperti itu kan. Ya. Jadi bikin agenda gitu. Dan kita harus kumpulkan niat tadi untuk menjalankan agenda tadi. Saya itu ada buku catatan, buku besar ya, buku kayak Big Boss itu teman-teman ya. Itu di situ ada kayak apa ya, kalau bahasa kita tuh absen ya. Misal hari ini jam sekian kita sholat, habis sholat zuhur kita contreng. Hari ini sudah sholat zuhur kita contreng. Nanti sholat asar kita contreng gitu. Saya seperti itu teman orang. Padahal saya sudah apa ya, bukan anak sekolah lagi ya, sudah mengajar, tapi saya masih butuh seperti hal-hal kecil seperti anak santri gitu, memanajemen diri kita gitu kan. Karena walaupun kita udah nggak sekolah, udah nggak kuliah, kita harus bisa manajemen waktu. Kalau kita nggak bisa manajemen waktu, maka kita akan dirayu, akan digoda, akan disesatkan oleh hawa nafsu kita. Jadi gunakan waktu-waktu luangmu itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena kalau kamu kosong, nggak ada waktu yang bermanfaat saat jam kosong tersebut, maka dipastikan kamu akan digoda, kamu akan kalah dengan hawa nafsu. Ya. Kalau kamu di kelas, misal kamu sekolah di kelas, jam istirahat kamu nggak punya uang, atau jam kosong, daripada kamu main, kamu baca Quran, hafalin tuh Al-Quran. Ya, kamu dengerin ceramah, atau kamu hafalin ayat-ayat untuk atau doa-doa gitu, yang bermanfaat gitulah. Ya, pikirin, tulis. Saya ada buku apa ya bahasanya itu ya? Ada buku cerita saya sehari-hari. Ya, ketika saya mondok itu saya punya buku banyak banget, buku tulis banyak banget. Tapi isinya bukan pelajaran, teman. Curhatan saya setiap hari. Bahkan saya nginjek tai ayam pun saya tulis di buku itu. Ya, jam 7.00 pagi nginjak tai ayam, saya tulis di buku itu. Jadi ketika saya lulus dari pesantren, saya baca lagi, saya ketawa-ketawa sendiri, teman. Ya, jadi kita harus ada manfaatnya untuk menulis, membaca gitu, teman-teman ya. Jangan sampai waktu kosong kita itu tidak kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, teman-teman. Pokoknya 1 detik itu harus bermanfaat.
ya. Saya ketika di grup pun sambil nimbrung di grup itu jari saya tidak pernah lewat daripada saluran. Kan banyak sekarang kan saluran itu bermanfaat teman-teman. Itu saya selalu baca nanti nimbrung di grup lagi. Habis ngetik di grup kirim buka lagi saluran gitu teman-teman. Jadi saya itu banyak baca, bahkan nanti di grup saya kirimkan ya berapa banyak PDF kisah-kisah saya ya, berapa banyak grup Telegram saya yang isinya ilmu semua, banyak banget, ratusan PDF-nya, ratusan bahkan ribuan. Itu saya harus baca satu-satu, harus khatam. Kenapa? Karena dengan membaca wawasan kita jadi luas, bermanfaat gitu teman-teman ya. Jangan sampai kita itu nggak ada melakukan aktivitas yang bermanfaat. Kalau kita nggak ada aktivitas yang bermanfaat, maka dipastikan kita akan digoda, kita akan disesatkan oleh hawa nafsu kita. Jadi yang pertama ya, intinya teman-teman sholat dulu. Kalau teman-teman sudah bisa sholat tanpa bolong-bolong, tanpa telat ya, dan teman-teman tuh merasa gelisah, merasa sedih ketika teman-teman tertinggal sholat barang 1 rakaat, berarti teman-teman sudah bisa mengalahkan hawa nafsu. Intinya satu itu aja, sholat. Gak usah banyak-banyak, sholat dulu. Karena sekarang kan banyak anak muda yang ninggalin sholat, acuh tak acuh sama sholat ya. Nanti di akhirat nanti banyak anak-anak muda yang masuk neraka ya, karena nggak sholat ya, tapi nggak tahu ya. Karena kan kita bukan penentu masuk neraka dan surga, tapi nanti banyak orang-orang yang masuk neraka, sebagaimana hadis Nabi bahwa umatnya itu nanti akan banyak masuk neraka ya. Makanya kita nggak boleh ninggalin sholat, karena sholat itu tiang agama. Kalau kita ninggalin sholat berarti kita merobohkan agama. Dan yang roboh itu bukan agama saja, tapi wibawa kita, harga diri kita sebagai muslim itu juga akan jatuh. Jadi kita akan diperbudak oleh hawa nafsu ya. Maka itu teman-teman ya yang bisa saya jawab. Kalau kurang jelas ya mungkin nanti teman-teman di kajian-kajian yang lain bisa tanyain cara-cara meninggalkan atau mencegah atau melawan hawa nafsu ya. Tapi kalau dari saya cukup satu saja, sholat ya. Perbaiki sholat, maka Allah akan perbaiki semuanya ya. Kalau sholatnya masih bolong-bolong, masih telat-telat ya memang susah. Tapi kalau sholatnya 40 hari tanpa bolong-bolong, sholatnya tanpa main-main, sholatnya khusyuk, enggak masbuk, insya Allah bisa ya. Mungkin itu saja, silakan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya tadi dapat memahaminya. Lanjut Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana seharusnya tanggapan kita jika kita sedang bermurojah atau lagi tadarus Al-Quran, terus kita disebut riya akan amal ibadah kita? Syukur Ustaz. Tafadhol Ustaz untuk menjawab pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapan saya ketika kita lagi murojaah Al-Quran? Mungkin ada teman kita atau siapa gitu ya ngatain kita riya gitu kan. Riya itu apa? Pengen dilihat gitu atau pengen didengar. Ada namanya juga sum'ah. Kalau riya pengen dilihat, kalau sum'ah pengen didengar. Teman-teman perlu diketahui riya itu ada 3. Riya di awal, riya di tengah, riya di akhir. Ya enggak? Riya di awal itu biasanya orang memang niatnya pengen dilihat, pengen dipuji sama orang. Kalau riya di tengah itu niat awalnya bagus teman-teman ya, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia murjaah, ada orang yang bilang apa, misalnya Masya Allah suaranya bagus banget ya gitu. Akhirnya dia muncul di dalam hatinya itu ingin dipuji atau rasa ingin diperhatikan. Nah itu riya gitu. Terus ada riya yang di akhir, dia di awal dan di tengah dia niatnya karena Allah ya. Pas di akhir dia sudah selesai murjaah misalnya, tiba-tiba dengar kawannya gitu kan, wah tadi aku denger ini loh, si fulan itu dia ngaji bagus banget pas murajaah gitu kan. Akhirnya ada rasa bangga diri di dalam hatinya, sehingga itu menjadikannya riya. Dia senang mendengarkan pujian-pujian tersebut gitu kan. Jadi riya itu ada 3, ada di awal, ada di tengah, dan di akhir teman-teman sekalian ya. Terus gimana tanggapan kita ketika kita dibilang riya sama teman-teman kita? Teman-teman, hidup di akhir zaman itu ya, ini yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman ya. Penting banget ini ya, karena terkadang kita itu mudah jatuh pendirian kita, jatuh fokus kita hanya karena kata-kata orang lain, hanya karena omongan orang lain. Ketika kita lagi murojaah, kita nggak usah fokus sama omongan orang
tapi fokus sama apa yang kita baca. Ya, lagi tadarus nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada orang ngomongin kita riya, udah biarin. Kita nggak usah fokus sama omongan dia. Diemin aja, cuekin aja, bodo amat. Terserah mau dibilang riya kek, mau dibilang sum'ah kek, mau dibilang apa kek. Yang penting aku murojaah. Ya, kan yang tahu riya atau enggaknya itu kita sama Allah teman-teman. Ya, yang tahu kita riya itu kita sama Allah. Kalau memang kita riya, ya berarti kita yang salah. Tapi kan orang nggak tahu kalau kita riya, gitu kan? Kecuali memang dia terang-terangan, gitu. Ya, orang lain cuma bisa menilai, tapi dia tidak mengetahui. Yang maha tahu itu cuman Allah. Jadi kalau ada orang ngatain kita riya, udah diem aja, fokus aja terus murojaah. Ya, kenapa harus fokus murojaah? Karena kalau kita nggak fokus murojaah dan kita malah fokus sama omongan orang, saya yakin hafalan kalian tidak akan pernah selesai. Ya, itulah kenapa ketika murojaah harus cari tempat sepi, harus cari tempat yang tenang, cari tempat yang aman. Agar apa? Ya agar menghindari hal-hal seperti itu, teman-teman. Ya, saya itu kalau murojaah, teman-teman, di mana aja bisa.